Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya terlebih dahulu dengan membaca firman Tuhan dari kitab Hosea pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai Hosea pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan penghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh, mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian. Apabila aku memulihkan keadaan umatku, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika seseorang yang pernah kita tolong tiba-tiba melupakan kita? Padahal ketika datang meminta pertolongan, dia menunjukkan sikap yang baik, memohon dengan sangat dan penuh dengan kerendahan hati. Atau bagaimana perasaan kita ketika orang yang kita kasih dan kita sayangi tiba-tiba mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan kepadanya? Pasti hati kita sedih, kecewa, marah, atau mengambil keputusan tidak akan membuat lagi atau membantu lagi ketika dia akan meminta tolong kepada kita. Lalu bagaimana jika kita sebagai manusia yang telah diselamatkan tiba-tiba berbalik dan mengkhianati kasih Tuhan? Nah, Bapak Ibu, sekali lagi perikop ini hendak membicarakan mengenai umat Israel yang telah melukai hati Tuhan berkali-kali. Padahal Tuhan sangat sayang kepada mereka.
Tetapi mereka berkhianat dengan mencari arah Allah lain. Mereka hidup di peziarahan rohani. Hidup mereka penuh dengan kekerasan dan kebencian, bahkan sampai menumpahkan darah. Nah, bagaimana Tuhan menyikapi hal tersebut? Tuhan menjauh dari mereka agar mereka menyadari kebutuhan mereka akan Dia. Kalau kita membaca ayat pasal 5 ayat yang ke-15. Juga Tuhan menghukum mereka melalui nubuat para nabi yang salah satunya adalah Hosea. Tuhan menolak ritual mereka yang sekedar rutinitas persembahan korban. Lalu apa yang diharapkan Tuhan dari mereka? Pertobatan yang sejati melalui sikap yang mau berbalik dan pengenalan akan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan perlu terus-menerus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa dengan sering beribadah, memberi persembahan yang banyak, sudah menjadi jaminan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hal ini hanya salah satu bagian dari merespon keselamatan yang dari Tuhan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita beribadah dengan memberikan hidup kita berkenan kepadanya. Sama seperti yang ditulis dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Selain itu, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentunya tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan, bukan? Maka kita perlu terus mengintrospeksi diri, mencari perkenanan Allah, dan hidup terus menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh menikmati hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh menikmati istirahat sepanjang malam. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dan kami merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Bapa, pagi ini sebelum kami melangkah keluar, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang terus bertahta dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mau bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, yang pada hari-hari ini atau belakangan ini mungkin merasakan kelemahan tubuh. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang ada dalam proses pemulihan, atau bahkan mereka yang sudah lanjut usia dan banyak mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah, menilik, melawat mereka satu persatu, sehingga kuasa dan mujizat-Mu nyata atas kehidupan mereka. Anak-anak yang masih studi, Tuhan berikan semangat, kecerdasan, dan biarlah mereka Tuhan tuntun untuk mencapai masa depan yang terbaik yang tentunya Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah hidup kami terus memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.